Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wallahu a'lam bimurad. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang fatamu yang menyiksa. Innal ladina al-mu'minina, kepada orang-orang mukmin laki-laki, wal mukminati, dan mukmin perempuan, bil ihraqi, dengan jalan membakar. Kemudian lam yatubu, tidak bertobat ini ladina, falahum, maka bagi mereka ada jahannam, siksa neraka jahannam, dikufrihim, dengan kufurnya mereka, walahum, dan bagi mereka ada hari, siksa pembakaran. Ayat ada ikhraqihim, siksa pembakaran mereka, bil al-mu'minin, kepada orang-orang mukmin, bil akhirati, di akhirat, wakila, dan diucapkan di dunia, di an ukhrijat atau akhrajat, dengan sebab kedua, anaru, api neraka, anaru, api bukan api neraka, fa akhraqathum, maka membakar ini api, kepada mereka, kama, seperti perkara kodama sudah dahulu. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman, wa amilu, dan beramal as-solihati, terhadap amal soleh, lahum, tetap bagi mereka jannatun, surga-surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya surga, al-anharu, berbagai macam aliran air atau sungai. Jadi kalau fauzul kabir, dan ini semua kebahagiaan yang besar. Minta doanya 4 hari ini lagi ngobrol, tidak ada tenaga, tapi ngaji tidak mau sampai terganggu, ngaji tidak mau sampai ketinggalan. Dengan berkah doa para santri, doa para alumni, doa para jamaah al-khidmat, semoga Allah segera memberikan kesembuhan buat saya dan juga yang lain. Al-Fatihah. Dulu waktu di Far Sukabumi, almarhum Mama Qolmukaini itu pesantren bareng dengan bapaknya Sohaji, bapaknya Bapak, yaitu Tayyib. Alhamdulillah sekarang nyambung, mudah-mudahan sampai ke akhirat. Amin. Dan pondok pesantren sekolah madrasah As-Salama selalu memberikan keberkahan, memanfaatkan dirinya sehat barokah.
ayat 10 dengan 11. Kita sedikit aja runut bahwa dulu pernah terjadi 75 umat Islam laki-laki dan perempuan dibakar oleh raja yang mengaku jadi Tuhan. Dan itu oleh Al-Quran diistilahkan ashabul buruz. Kutilah ashabul ukhdud. Tapi ada dua peristiwa yang sangat aneh. Pertama, sebelum umat Islam yang dibakar, dilempar ke api itu sampai ke api, Allah telah perintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Jadi sebelum sampai ke api, mereka sudah tidak bernyawa lagi. Berarti sudah tidak terasa. Asal dilempar cabut, asal dilempar cabut. Seperti halnya Siti Masruqah beserta keluarganya ketika digoreng oleh Firaun, itu saudara-saudara sekalian, sebelum beliau tiba ke minyak yang sedang mendidih, kejadian kedua, beres semuanya sudah meninggal, seluruh orang yang ada di sekeliling itu lubang, api keluar langsung membakar mereka dan tidak tersisa satu pun. Dan itu disiksanya dari dunia sampai akhirat. Itulah saudara-saudara sekalian. Ini gambaran ada dalam kitab At-Targhib wa Tarhib bab jihad. Ketika kita ketemu dengan Sayyidina Hamzah yang meninggal dunia ketika waktu perang Uhud, beliau kan ada 97 bacokan. Nanti kalau kita ketemu, wahai Tuan Sayyidina Hamzah, ketika engkau dibacok oleh orang kafir sampai meninggal, berasa sakit apa? Jawabannya hanya berasa digigit semut. Itulah kuasanya Allah. Berasanya hanya digigit semut. Ya, hadirin sekalian yang sehormat. Maka oleh Allah disambung, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang membuat fitnah. Fitnah di sini menyiksa. Kalau wattaqu fitnatan la tusibanna ladzina dzalamu minkum khassa, itu musibah. Ya, musibah, balai. Kalau inna min auladikum fitnah, ujian. Ya. Jadi banyak tuh saudara. Ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassa. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Itu artinya fitnah di sana menyebar maksiat dan dosa, kemusyrikan dan kekufuran. Beda. Sampai ada 12 makna fitnah dalam Al-Quran. Allah mengatakan orang-orang yang menyiksa orang mukmin, walau kelihatannya gagah, kelihatannya hebat, kelihatannya menang, ya, dan mereka tidak bertobat, baik menyiksa fisik, menyiksa hati, menyiksa segala macam, termasuk menyiksa ekonomi. Itu saudara-saudara sekalian, Allah menyiapkan dua, termasuk di dalamnya adalah menyiksa dengan membakarkan. Jadi kalau kemarin di Rohiyah ya, ada muslim dibakar, itu memang sudah ada jubitan dari dulu. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tahu 40 hari 40 malam
dibakar oleh Nabi. Jadi yang namanya orang muslim yang berjuang itu sudah biasa mendapat ujian. Ada yang dibunuh, ada yang diusir. Rasul sendiri kan diusir dari Mekah ke Madinah. Padahal bukan diusir-usir amat. Sebab Abi dulu mengatakan bahwa ada 4 alasan kenapa Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Pertama, perintah Allah. Kalau dia tidak perintah Allah, tidak mungkin dia hijrah. Yang nomor kedua, banyak muslim-muslim Madinah yang sudah dia agama Islam, sering datang ke Mekah, mengatakan, ya Rasulullah, sudahlah, kalau memang tidak diterima agama ini oleh orang-orang Mekah, udah pindah aja ke Madinah. Jadi didasar oleh orang-orang Madinah yang akhirnya menjadi sahabat Ansor. Yang nomor kedua, ketiga, di dalam kitab Taurat dan Injil serta kitab-kitab masa lalu, Allah telah sebutkan bahwa Nabi akhir zaman yang lahir di negeri Arab akan dakwah di 2 tempat. Pertama, Bakkah yang disebut Mekah, kedua Yasrib yang kemudian jadi Madinah. Dan yang nomor ketiga, rasa kasihannya Rasul kepada sahabat-sahabat yang hina. Pada dibilang, saudara-saudara sekalian, Zaid bin Sabit, Zaid bin Harisa tidak berhenti tiap hari disiksa oleh Abu Jahal, Abu Sufyan, Umayyah dan segala macam. Rasul tidak mungkin menolak siksaan dunia, tidak mungkin. Akhirnya rasa kasihan sudah kita pindah. Jadi ini yang terakhir baru ya. Tidak tahan melihat siksaan, cercaan, hinaan orang. Itu sudah biasa. Kiai, ulama, terus waliullah, para nabi, para rasul terusir dari daerahnya, tersiksa, bahkan dibunuh, bahkan dibakar. Kenapa? Karena saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ujian iman itu tidak sebatas hanya hilangnya duit, tidak sebatas hilangnya harta kekayaan, hilang nyawa karena dihilangkan oleh orang lain. Bagi muslim sudah biasa. Allah mengatakan, falakum ajabu jahannam. Boleh jadi orang-orang kafir senang di alam dunia, menikmati dunia, tapi mengukur sekening, sebentar. Summa adtaruhum ila adabil jahim, summa adtaruhum ila adabil nar, summa adtaruhum ila ajabil syadid. Cuma sebentar kok. Berapa tahun sih umat umur sekarang? Katanya ada seorang yang terkaya di dunia namanya Bill Gates, yang mempunyai McD, KFC, mempunyai anu saudara-saudara, harta kekayaannya sampai 330 miliar dolar Amerika, sudah enggak terhitung. Cuma sebentar, sekarang umurnya sudah 72 tahun. Gak mungkin sampai 100 tahun mati. Dan semua ditinggalkan masuk neraka. Makanya Allah langsung dalam surat apa? Surat At-Taubah ayat 55 dan 85. Wala tujibka amwalukum wala auladukum. Jangan menjadikan tergiur, kabita, tertarik, tergoda oleh harta dan pendukung mereka, anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Mereka sebetulnya tersiksa dengan dunia itu. Masih di dunia sudah disiksa, opomanya nanti di akhirat. Awas ya. Enakan seperti begini hidup, memegang iman dan keyakinan, memegang iman dan keyakinan, memegang sholat, memegang ibadah. Rezeki ada, kita makan, dan Allahu Akbar. Tidak ada pernah orang yang beribadah yang rezekinya tidak pernah dijamin semua. Jangan-jangan yang tidak beribadah, tidak sholat, tidak puasa, muslim, kafir, semua Allah nggak jamin rezeki. Apalagi kita. Jadi jangan khawatir. Ya. Hari ini sekalian, sebentar kok, sebentar. Apalagi jadi presiden. Ya. Cuma berapa? 10 tahun ya. Kalau nggak ada yang nurunin, kalau nggak mati itu perkara. Tapi mudah-mudahan cepat mati. Benar juga ya. Dipikir-pikir.
paling lama kan Soeharto 33 tahun. Apalagi itu Presiden Libya siapa? Muammar Gaddafi 42 tahun jadi presiden. Tapi akhirnya kematiannya ada. Semua begitu. Ya. Khulafaur Rasyidin dari sejak Abu Bakar sampai Utsman bin Affan, Allah hanya kasih 30 tahun. Hanya kasih 30 tahun. Setelah itu habis. Kenapa? Meninggal dunia. Yang 2, yang 3 terbunuh, yang 1 selamat. Abu Bakar, alhamdulillah tidak terbunuh. Umar, Utsman, Ali semuanya terbunuh. Yang paling bagus, ya, yang paling heran, yang membunuh Ali, hafal Quran. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Hafal Quran. Bahkan oleh Ali sering dijadikan imam. Yang membunuh Utsman adalah saudara sendiri. Yang membunuh siapa? Umar bin Khattab adalah pengawal sendiri. Allahu Akbar. Begitu dia masuk neraka jahanam, di dunia disiksa, di akhirat disiksa. Dan siksa akhirat, bentar. Kalau bagi orang kafir munafik, itu makin hari bukan makin menyedikit, bukan makin hari, tapi makin hari makin besar, makin hari makin tinggi, makin hari makin sakit. Itu ada dalam surat Al-Qur'an. Waqala alladziina kafaru di wazanati jahannam. Orang-orang kafir ngomong sama kuncen jahanam. Cobalah minta 1 hari saja, saya tidak disiksa atau dientengkan. Jawabnya tidak dapat respon dari 1 hari saja. Walahum adzabun alim. Jadi mereka itu nikmat di dunia. Mereka itu murah-murah di dunia. Mereka itu indah di dunia. Segala macam memang oleh Allah dibebaskan. Silakan. Sampai hadirin sekalian ada, bukan habis ya. Al-jannah ad-dunya jannatu bil kafirin. Terus masih al-jannah al-dunya sidnun lil mu'minin wa jannatun lil kafirin. Awas ya. Surga bagi orang kafir, penjara bagi orang mukmin. Ya jelas kok. Orang mukmin kan terbatas itu. Babi tidak boleh dimakan. Orang kafir huteuing masa bodoh. Tainya juga boleh dimakan. Bahkan di Sulawesi sekarang sudah ada sop kucing. Di Wuhan kok sop kelelawar. Bahkan kelelawar yang mentah dimakan. Ya silakan. Anjing. Kita kan terbatas. Jangan yang halal juga tidak boleh dimakan semua. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Itu. Nah, baru disambung ayat ini. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Zalikal fawzul adzim. Orang yang beriman dan beramal soleh, awas ya. Syaratnya 2, iman, amal soleh. Baru disambung dengan 2 lagi, ilmu dan ikhlas. Jadi 4 ini harus nyambung. Ilmu, iman, amal soleh, ikhlas. Harus disambung 4 juru 4 sisi. Beriman, beramal soleh. Di dunia senang. Kita senang kan di dunia. Orang kawin bisa kawin. Orang naik mobil bisa naik mobil. Coba antum ke Kalimantan, ke Pontianak, banyak orang-orang kafir kuli macun. Cina kuli macun. Islam jadi bos. Kan enak. Siapa bilang Islam hidup Islam tidak enak? Enak. Di dunia dikasih enak, datang ke akhirat jannah. Dikasih berbagai macam surga. Kenapa sampai ada 8 kan? Surga Ilim, surga Ma'wa, surga Firdaus, tapi surga Firdaus mana? Nah,
kinajo mau langsung. Banget nanti. Itu mah khusus para nabi para rasul. Tapi kalau nengok boleh dong. Nengok boleh lah sebentar. Kalau kita mau ketemu dengan nabi, itu khusus, ya. Khusus para nabi para rasul. Kita mah yang 7 aja. Silakan. Masya Allah. Kalau ini langgeng nikmatnya, langgeng umurnya, langgeng nyawanya, langgeng badannya. Jadi enggak jadi tua. Jadi istri-istri kita yang tetenya sudah pada eon, itu nanti Allah kembalikan menjadi pengker kembali. Ada aturannya, ada wakawa ibaat tobat. Dan susu perempuan ahli surga itu termasuk istri kita, kawaibah itu akan pada keras-keras, pengker, akrobat dan sepantang. Tenang aja. Tenang. Atrobah sepantang. Yang tua Allah dimudahkan, yang muda Allah tuakan. Konon katanya, laki-laki umur 33, perempuan umur 30. Ada yang mengatakan laki-laki umur 40, perempuan umur 33. Terserahlah Allah yang akan. Yang jelas kita tidak akan pernah menjadi tua. Dengan dibeli, dengan sholat, ingat sama tua. Dengan dibeli, dengan sholat kayak gini. Ya. Coba kalau sekarang kita bandingin ya, antara pahala surga dengan ibadah kita, jauh. Ayo. Ikhlas dulu, yang mendengarkan. Ya. Tapi surga sama. Ikhlas nggak ada. Khusyuk gak ada, ilmu juga gak ada, cuma iman aja. Allah sama Allah tetap jannatin tajri min tahtiha. Sampai dalam surat Muhammad ayat 15 ada berapa? 4 ya, 4 air yang Allah siapkan. Itu baru surat Muhammad ayat 15. Air tawar, air susu, air arak, dan juga air madu yang musofah, yang telah dibersihkan tanpa ada proses. Masya Allah. Lahum jannatun tajri min tahtiha. Kata Allah, jalikal fawzul azim. Ini kebahagiaan yang agung. Ini kebahagiaan yang mulia. Ini kebahagiaan yang tidak ada bandingan. Ibadah kalian seperti ini, tapi tetap Allah menghormati dan membalas. Dibandingkan dengan para nabi, para rasul, jauh kita. Tapi Allah tetap kasih sayang. Ya Allah. Jangan sholat kita, puasa kita, ngaji zikir kita, doa kita ditukarkan dengan surga yang begitu. Dengan nikmat yang Allah berikan aja di dunia, nggak mungkin kebayang. Tidak mungkin. Siapa coba yang ingat berapa kali kita makan selama hidup sampai sekarang? Berapa gelas air yang kita minum dari sejak kita hidup sampai sekarang? Ya, berapa? Sudah nggak kehitung. Makanya wa in ta'uddu nimatallahi la. Jangan ngitung yang lain-lain, ngitung makan kita, napas kita. Saya umur 59 tahun. Jantung saya dari sejak ini, dan jantung api dari sejak ini, saudara, berjenuh 72 kali. Mesin apa yang belum pernah berganti selama 50 menit tahun? Terus berjalan tiap hari. Berhenti aja 2 menit, 1 menit mati. Ayo. Kalau dipikir, ada guru saya umur 84 tahun. Ngerokok, ngopi, sambal, itu jantungnya bagus, periksa. Saya bilang, Pak, saya jantung saya sudah jantungan sekarang. Ini 84 tahun. Mesin naon, mesin apa
yang berjalan selama itu belum pernah diganti ganti ordernya. Tapi Allah tak pernah mengganti order jantung kita. Diganti, udah. Disebut ringnya, di ring 300 juta. Satu ring aja. Saya kalau di ring itu harus 4. Berarti 1 miliar lagi. Kita menangin jariah. Apalagi di bypass. Harus di ring, nggak mau. Karena banyak ring itu terbuat daripada daging babi, bungsu babi. Sampai seperti itu sudah. Allah Akbar. Allah. Belum lagi paru kita bergerak tiap hari, tiap detik, tidak boleh berhenti mati. Nah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Pikir itu aja. Makanya Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Allah nampakkan, Allah melihatkan ayat-ayat Allah fil afaqi, di penjajahan langit, bumi, laut, gunung, wa fi anfusihim, dan dalam diri kamu. Tidak mungkin terhitung, tidak mungkin terdeteksi. Demikian, alhamdulillah. Ya. Baru deh kami bisa mengisi doa terus ya. Bisa sampai setengah jam.